Ya awal mulanya dari liaran. Jadi orang-orang yang liaran itu ketika ada event pasti dia ke situ. Ajang bergengsinya tetap di event. Misalkan memang kalau ada yang mau ngetes motor ya baik-baik, tapi kalau memang dari awalnya udah mau panas-panasan pasti ya udah kamu berani nggak sama motorku gitu. Dipepet sama orang ini penonton udah loncat semua, loncat ngindarin itu, akhirnya bisa lolos terus menang. Kalau buat liaran itu ada ya, liaran nggak butuh manajer, makelar makelar balap. Kalau dulu aku herannya malah di Bali, soalnya pertama kali balapan di Bali. Jadi balap di sana itu motor dikasih kayak sesajen. Selamat datang di Paradox Dokumenter. Hari ini aku bersama Mas siapa? Boleh kenalan dulu Mas? Mahmud Arjuna. Mas Mahmud Arjuna. Nah, kita sekarang ada di bengkel CBM. CBM di Pakem. Ini apa Mas? Saya baru motor. Saya baru motor. Jadi ini bengkel bukan dealer, namanya mirip dealer emang. Cuman ini bengkel. Ini bengkel nggak bengkel main-main ya Mas? Bengkel khusus lagi Mas, bukan untuk umum. Khusus balap umum juga. Umum juga? Iya. Salah info aku. Khusus umum tapi balap juga? Iya, balap tapi ini, fokusnya di balap. Oh, fokusnya di balap? Iya. Balap apa tuh Mas yang dilakoni di sini tuh? Drag bike, road race juga ada. Tapi kalau saya kan di sini drag bike-nya. Drag bike-nya? Iya. Berarti khusus joki balapan drag. Iya. Balapan drag liar apa resmi tuh Mas? Ada yang resmi, ada yang liar. Kalau masih ini apa ya Mas? Apa? Luwih minat sing di to Mas bener iki. Kalau di prestasi pasti di event, di resmi. Tapi berarti yang liaran tetap dilakoni karena ada satu faktor tertentu kan Mas? Iya, karena memang rasanya kan beda. Apa? Oh iya Mas, istilah iki. Gregetnya. Oh gregetnya. Iya. Naik kompetisi iki apa tuh Mas yang membedakan dengan sing liaran kan tadi dibilang vibes-e. Gregetnya Iya. Apa tuh Mas yang dirasake di kedua hal itu tadi? Ya kalau di liaran itu kan yang pasti mental. Kalau di event juga mental, tapi stepnya beda karena banyak orangnya itu lebih berdekatan kalau liaran. Lebih berdekatan maksudnya penontonnya? Iya, penontonnya. Jadi kayak tantangannya. Oke. Tantangannya. Nah, masalah mental di sini tuh mental sing kepiye to Mas? Apa nih kok mental sing diapake ya lho? Ya ya berani sih Mas, yang penting. Apakah merasakan tekanan opo cen urusan mental ketika joget doang apa emang ada pressure dari penonton dulu? Ya kalau tekanan pasti ada dari penonton, apalagi pihak lawan. Pihak lawan kan biasanya kan ada, nggak mungkin kan kita berangkat sendiri. Pasti ada teman, ada gerombolannya lah. Oke, bawa rombongan sendiri-sendiri. Bawa kan? rombongan sendiri-sendiri. Ini kan sebuah profesi ya yang ini jalan sama Mas Mahmud. Iya. Udah berapa lama tuh Mas di dunia itu? Kalau saat ini 12-an tahun. 12-an tahun lah. 12 tahun? Iya, mulai dari SMP. Kayak SMP wis mulai balapan gitu? Iya. Suka motor. Dari suka motor dulu? Suka motor. Memang awalnya suka motor, komunitas. Terus dari anak-anak komunitas ini kan memang usianya memang gapnya tinggi. Aku anak SMP, teman-teman udah pada kuliah sama SMA. Diajak ke balapan liar gitu kan, terus jadi suka. Berarti awalnya cuma sebagai penonton kan? Sebagai penonton. Kalau suka motor ini dari apa Mas? Nek sekarang kan mungkin gampang ya, anak-anak kecil punya media, punya HP kan gampang lihatnya. Besar. Nek mungkin di tahun 2010? 2009. Itu kan kayak HP itu belum sesakti sekarang iya, kan? belum. Nah, media belum sebesar ini. Mas Mahmud tuh dapat
pengetahuan tentang motor itu dari mana pertamanya? Ya memang dari pengalaman, dari dulu kan belum punya motor yang buat balap. Oke. Akhirnya beli sendiri. Terus ke bengkel, dari bengkel itu tahu ini pakainya ini modusnya begini, itu dari situ perjalanan. Berarti dari punya terus oprek di bengkel-bengkel, nyoba-nyoba dewe, ya. Akhirnya dapat jalan buat jadi pembalap ya. Iya. Dulu malah ndak suka naikin, belum berani. Dulu ya cuma punya motor yang naikin teman. Tapi naik motoran masih ayaan? Udah waktu itu. Wajar. Iya. Pertama kali jogging di usia berapa mas? Udah SMP kelas 2 berarti berapa ya? Ya SMP kelas 2 lah. Itu udah balap atau masih main-main di itu di apa? Jalan. Ini yang buat taruhan mas, pertama kali kapan tuh? Itu SMP kelas 3. Setahun tok dan wis wani berarti. Pertama kan berarti kelas 3 SMP, itu udah berani buat dijago gitu istilahnya. Iya, buat taruhan. Motivasimu apa tuh mas? Apa kok akhirnya, wah aku wani lah, jajal? Ya karena nonton temenku kalau menang itu jadi kayak apa ya mas ya? Vibe-nya jadi wah menang gitu loh. Jadi teman-teman kan juga jadi oh ya ini suka balap. Oke, berarti anggap aja pas itu adalah kayak pengakuan tuh mas? Iya, waktu itu. Akhirnya duit tuh? Akhirnya duit lah mas? Sing menjadi dorongan? Duit enggak sebegitu sih mas. Soalnya memang di situ dulu taruhannya nggak gede. Dan enggak ada orang yang mau nawarin saya. Berarti ini cuma kepuasan pribadi? Jadi misalkan enggak ada yang tawaran ya aku tawaran sendiri, pakai motor sendiri, dinaikin sendiri, tapi teman-teman ada. Waktu itu karena juga masih anak-anak sekolah kan uangnya juga ya saenenge. Terus mas, kapan mulai ngerasa kayak koyo dalam pertaruhan balapan ini uangnya ini gede itu waktu udah mulai di event, udah mulai dikontrak balap sama perusahaan, sama bos-bos yang ada itu. Itu ngerasain. Caranya Mas Mahmud bisa sampai dikontrak itu gimana ceritanya? Iya kan anggapannya adalah anak SMP kan ya sekolah dolan balapan rano sing ngerti kan, nggak ada yang mantau gitu loh track recordnya. Nah, gimana caranya kok Mas Mahmud itu sampai diketahui sama orang-orang? Ya awal mulanya dari liaran. Terus dari liaran ada event zaman dulu itu jarang. Jadi bisa jadi 1 tahun itu cuma ada 1 bulan nggak ada sekali, pokoknya 2 bulan sekali. Jadi memang adatnya begitu mas. Jadi orang-orang yang liaran itu ketika ada event pasti dia ke situ. Ajang bergengsinya tetap di event. Dan itu event-event besar. Dari situ belum pernah juara. Soalnya pakai motor sendiri. Terus dulu kan ada juga yang ngajarin bengkel di sana yang pertama kali kan ada. Tapi kan untuk bersaing di kelasnya pada waktu itu masih kurang ya. Jadi cuma ikut-ikut. Akhirnya terus diambil sama bosnya yang di sini pertama, orang Solo. Itu akhirnya bisa terus naik. Berarti sebenarnya bukan karena juara tapi iso dilihat ya, maksudnya potensi orang itu gimana? Juara juga. Oh akhirnya juara dulu baru dikontrak? Iya, juara dulu. Jadi 1 tahun itu penyesuaian, kan masih pemula. Penyesuaian dulu sama motor, habis itu sebelum itu juga udah sama HRS Jakarta. Tapi ya karena kurang sinkron jadi ya masih biasa-biasa aja. Aneh mas, aku kepo mas. Kan akhirnya dikontrak. Nek menurut Mas Mahmud sendiri itu spek sing ketoke potensial iki sing kowe mas. Maksudnya sebagai pembalap ya. Iya. Kira-kira sing pemula iki. Mereka bisa dilihat potensial itu kalau bisa nunjukin apa? Ya spek orang apa? Spek orang ya. Spek orangnya ya yang pasti satu itu attitude-nya. Pasti kan mas. Sama kecocokan dengan orang. Sama dengan mekanik dan semua tim kan nggak bisa kita kerja sendiri. Mungkin ada pembalap yang memang udah bisa ngontrol dirinya ya, kalau misalkan dia dipanggil freelance lah buat tim itu ya bisa langsung jalan. Tapi kalau aku
nggak bisa seperti itu, memang kecocokan. Berarti sebenarnya tetap istilahnya kudu awor ngono kan, berbaur dengan tim yang harus, dan komunikasinya baik, terus apa ya, intinya bertahan dengan mempertahankan prestasi itu kan juga penting buat kedepannya. Mas Manto, aku pengen cerita iki. Tadi barusan menjelaskan tentang ning tim ki kudu iso awor karo iki. Iya. Nah, dalam tim drag, iya. Isine iki ono sapa wae to, Mas? Ya, yang pasti ada bosnya. Oh, ono bosnya. Pendana. Pendana. Itu karena kan berjalannya itu butuh biaya yang lumayan juga. Mekanik. Terus ada asisten mekanik. Itu kalau di bengkel ada orang krunya itu tergantung kita nanti mau berangkat berapa motor. Biasanya begitu. Ada manajernya juga yang buat ngurusin pendaftaran, sama yang ngurusin sekru dan lain-lain yang apa namanya administrasi. Iya, itu ada sendiri. Kalau buat liaran itu ada, ya liaran nggak butuh manajer. Makelar balap. Gatuk ke kono. Iya, yang gatuk gitu. Itu sama, ya udah, yang penting temennya banyak. Temennya yang banyak iki teknen ngopo, Mas? Ya karena kan di lapangan kita nggak tahu apa yang terjadi ya, Mas ya. Pihak sana kan juga ada yang pasti juga lawannya pasti juga banyak orang. Kalau bisa kan kita juga menyiapkan, bukan berarti kok nanti terus gimana enggak, tapi kan memang di situ ada bagi tugas di situ. Kalau di event tadi kan ada krunya untuk ngurusin motor dan lain sebagainya. Kalau di situ ya nanti siapa yang di start, nanti siapa yang tugasnya pegang itu taruhan, siapa yang di finish, itu ya jaga nih kalau nanti terjadi sesuatu. Berarti nek misalnya liaran, banyak kemungkinan chaos, rusuh ngono ki. Iya, apalagi kalau memang dari apa ya, ketemunya itu nggak baik. Misalkan dari pertama kali makelarnya tadi mungkin panas-panasan, itu pasti buat jaga-jaga kalau ada seperti itu, jagani seperti itu. Ini menarik sih, Mas, bahas tentang liaran ya. Jadi kalau misalnya liaran ki Kang Senane gimana? Tantangan kah apa malah baik-baik? Ya ada yang baik-baik, misalkan memang kalau ada yang mau ngetes motor ya baik-baik, tapi kalau memang dari awalnya udah mau panas-panasan pasti ya udah kamu berani nggak sama motorku gitu. Tapi kan ada orang yang itu makelarnya itu tadi. Kadang memang bukan orang sini tapi orang luar nanti pinjem motor. Ya itu misalnya. Makelar ini berarti nggak melulu orang yang kita kenal ya berarti, Mas? Enggak, tapi kalau ya kebanyakan kenal, tapi ada juga misalkan ada orang, tapi kalau orang nggak dikenal ke sini juga nggak berani resiko, Mas. Berarti mau kan ada yang bahas tentang mental. Iya. Ini juga masuk di urusan kayak gini tau berarti? Iya. Pengalamannya Mas Mahmud gimana, Mas? Selama liaran ini ada cerita apa aja di sana? Kalau ada banyak sih, Mas. Kalau yang keinget aja ya. Iya. Itu ada di daerah lah, di dekat sini. Itu waktu itu kan udah kumpul anak-anak, udah kumpul. Kebetulan itu bukan bengkel sini, tapi aku diundang di sana. Jadi kan teman-temannya ya teman-teman sana. Akhirnya udah janjian ketemu di lokasi. Ya udah, waktu setar kan pernah lihat liaran belum? Belum tahu, Mas. Belum tahu. Ya kan kita ambil siapa yang start duluan gitu. Waktu itu jadi waktu itu ndak ada aturan. Di situ itu ndak ada aturan, misalkan biasanya kan lane A, lane B. Ketika dia ambil laneku, dis. Sama begitu pula buat saya. Tapi itu nggak ada aturan, jadi bebas saja. Yang penting siapa yang duluan sampai finish. Akhirnya di start itu karena lama nggak lepas, ya cara ngedonin mental mungkin seperti itu, karena itu di daerahnya dia. Jadi aku dipepet, sikut sama ini kan sampai nempel. Itu posisi udah jalan apa? Belum. Jadi disetat kan, disetat udah belum jalan. Kita kan baru ambil mau itu lepas. Aku masukin gigi gini, dineutralin sama lawannya. Jadi aku masukin terus gitu terus.
akhirnya udah bisa lepas aku duluan gini, tapi disusul sama ini orang kan aku mepet trotoar, dipepet sama orang ini penonton udah loncat semua, ngindarin itu, akhirnya bisa lolos terus menang. Habis menang itu aku nggak balik ke start karena tahu ini pasti bakal chaos karena orang itu udah pasti rusuh lah kalau kalah. Beneran habis dari itu langsung teman-teman ada yang nyamperin aku, jadi motornya kan di step pakai motor itu, ayo melayu bahasanya kan gitu, melayu Pak Neng start wis akeh wong do gawa bawa alat semua. Habis itu aku lari cuma beberapa orang itu lari, di belakang itu udah kayak nggak tahu ya apa, yang penting ada bawa alat semua. Akhirnya ngumpet itu jam hampir subuh itu, akhirnya pulangnya siang, belum berani pulang karena bukan daerahnya. Itu ngumpet di mana Mas waktu itu? Itu ngumpetnya di deket bengkel yang ngundang aku itu, Mas. Oh, berarti bengkel saya ngundang itu pun juga ketakutan? Ya karena memang kalah posisi di situ. Akhirnya kan pulangnya pakai jalan-jalan pintas, pokoknya bisa sampai bengkel tuh gimana caranya nggak lewat orang-orang itu di luar itu. Lah terus itu uang taruhannya gimana Mas? Nasibnya? Itu nggak tahu, itu yang ngurusin anak-anak. Nah, kalau aku biasanya biasanya malah taruhan berapa sih malah nggak tanya. Seneng itunya Mas, karena kalau itu taruhannya berapa terus jadinya gimana, yang penting aku bisa pulang aja, selamat bisa pulang, ada ongkos buat beli bensin gitu udah. Berarti sebenarnya rawan rusuh juga ya Mas? Rawan. Kalau apalagi kalau musuhnya lokasinya jauh dan lain-lain lah. Iya. Nek menimbang resiko ya Mas? Iya. Mas Mahmud misal diundang main di bengkel daerah lah, resikonya itu. Mas Mahmud itu dapat kasarannya dapat bayaran berapa tuh Mas? Berapa ya? Perhitungannya itu kayak gimana? Kalau di sini itu ya 10% sampai 20%. Oh. Dari taruhan. Dari ditumpuk ya? Dari yang dikumpulkan. Misalkan 10 juta ya dapat 1 juta apa 1,5 juta, itu tergantung anak-anaknya. Anak-anak bengkelnya. Sama nanti kan dikasih transport berapa buat beli buat di jalan lah. Itu kan kalau di daerah mungkin ada yang nggak fair itu ya Mas? Iya. Tapi kalau selama Mas Mahmud liaran di Jogja lah, misalnya, Jogja, aman-aman aja apa ada yang sama kayak gitu juga? Di Jogja kalau memang di daerah itu culture-nya beda-beda Mas. Oh, setiap daerah punya kebiasaan sendiri ya? Iya. Urusannya ini? Itu kalau di Jogja kebanyakan nggak pernah seperti itu. Nggak pernah. Dulu ya pernah menang tipis saja, ya udah menang udah ya aku kalah gitu yang lawannya. Jadi enggak ada, kalau di daerah itu pasti ya udah chaos, pasti full resiko. Nek misalnya waktu di daerah atau di sini lah Mas, tapi ternyata malah rusuh gitu. Itu tuh dari pihak berwajib, itu ada kayak bubarke apa gitu nggak sih Mas? Maksudnya nggak ngaruh ke nah, mungkin kalau rusuh kan ribut, warga kan mungkin juga panik toh. Nah, dari pihak berwajibnya tuh ada tindakan nggak tuh Mas? Ada sebenarnya, dari misalkan kita berkerumun terus rame balap liar itu kalau ada warga yang telepon pasti polisi datang. Jadi polisi datang kan bubar, nanti kumpul lagi, ya gitu. Berarti ya uyan-uyan, kayak gitu. Dan itu polisinya baleni meneh apa enggak Mas? Ada yang di situ, ada yang nanti muter lagi. Kalau misalnya liaran gitu Mas, mungkin kan polisi bakal bubarke juga loh. Ya. Tapi iso di lobi sih Mas sebenarnya. Ya itu tergantung ada kenalan apa enggak. Oh. Misalkan kalau memang ada kenalan ya pasti kadang ada yang bisa. Tapi kalau di luar itu biasanya cuma gini. Misalkan kita mainnya di jalan di sini ya, di jalan A. Ini ada yang megang nih, siapa nih, desa sini. Biasanya cuma nanti atensi di situ, di orang tersebut buat ngamanin biar warganya apa dia nggak tersinggung karena situ dibuat balapan.
liaran kan berarti full resiko mau ya, entah rusuh. Iya, entah rusuh, terus terjadinya kecelakaan juga resiko mas. Oh ya, nek pasti mas. Tapi anu mas, ini kan kita bicara tentang nek wong-wong ini kan high risk high reward ya. Nah, ketika liaran ini aku pernah dengar istilah ya mas. Aku kan belum pernah nonton langsung, cuman mungkin ada teman-temanku yang pernah nonton dan ono istilah jenenge tengahan, pinggiran. Iki opo to mas bener? Ya, kalau tengahan itu uang yang dikumpulkan misalkan kan udah janjian. Dari makelar tadi kan udah janjian, misalkan mainnya berapa? Per skot dulu. Misal kalau biasanya itu 10% dari taruhan per skotnya. Misalkan mas pengen ngajak balapan aku. Kasih aku uang 2 juta. Berarti besok kita mainnya 20 jadi 40. Tuh. Itu yang tengahan. Per skot ini berarti potongan untuk jog ini? Enggak, ya buat panjer. Panjer ki apa mas? DP. Oh buat DP-nya dulu? DP, kan mas yang nantang, berarti kan ngasih DP kan ke saya. Oke. Berarti 40, berarti nanti 10%-nya masuk ke pembalap yang menang? Ya. Nah itu yang namanya tengahan? Ya. Pinggiran ki apa mas? Kalau pinggiran ya ada yang misalkan ada beda-beda mas. Kalau sekarang kan enak ya, misalkan yang main aku sama siapa, ya udah tinggal by WA aja. Kalau enggak ya yang seru itu ya yang di lapangan. Ada penonton misalkan kan tahu kan, kita kan nanti lepas dulu sendiri. Kira-kira kenceng yang mana nih? Nah itu yang pinggiran misalkan, oh aku pegang Mahmud, aku pegang siapa gitu. Berarti pinggiran ini sebenarnya bandar mandiri toh mas? Bandar mandiri, di luar itu, bengkel, di luar bengkel. Dan itu siapapun bisa buka pinggirannya di Bisa. Ya cuma kepercayaan aja. Misalkan orang baru ketemu orang baru, ya udah kamu pegang mana ya, tumpuk uangnya tumpuk. Gitu. Oh berarti bahkan sebelum balapan mulai pun pasti saya ngetes Dewi lagi udah banyak yang nonton juga dan mereka udah kayak mulai buka pinggirannya. Iya udah. Jadi kan udah ada gambaran kan mas. Kayak orang-orang itu udah gambar. Oh ini motornya ini, ketemunya motornya ini kan udah ada gambaran. Motornya gimana gitu. Kalau dibandingkan Ki mas, ini kan liaran dengan resmi. Mungkin liaran aku udah ada gambaran tuh sekitar mungkin katakanlah 40 juta tadi ya. Dengan hadiah yang diterima dari balapan resmi itu KCE kepiye mas? KCE ya? Dilali apik sing ndi? Kalau dibilang kalau uang ya pasti banyak di liaran. Banyak di liaran ya mas? Karena di event itu ya juga kan karena ada promotor, karena ada keamanan buat bayar-bayar itu juga kan mas. Jadi ya nggak terlalu gede. Kalau di liaran pasti besar dan peminatnya mungkin ya masih banyak liaran. Sampai sekarang. Kalau di kompetisi gitu pembagian hasilnya juga sama sistemnya kayak yang liaran. Tergantung pembalapnya dapat berapa? Yang kompetisi yang di event. Iya, yang event. Itu tergantung kebijakan dari manajemen dari bengkel, dari manajernya sama bosnya. Misalkan biasanya ya cuma misalkan dapatnya 2 juta. Ya udah bagi 2. Yang 1 juta buat pembalapnya, yang sisanya dibagi kru. Bosnya nggak dapat. Berarti bos atau pendana itu sebenarnya tompo niki ya ora akeh-akeh banget atau bahkan ra tompo? Enggak tompo. Terus dhek ngopo mas? Kok bisa cemplung ning dunia iki? Karena kesukaan mungkin ya. Karena seneng. Seneng sama ya hobinya juga pasti seneng motor juga. Sama mungkin branding usahanya juga ada. Oh nunut ngiklan. Itu juga ada, tapi ya ada juga yang nggak sinkron sama bisnisnya. Itu juga banyak. Contohnya apa mas? Contohnya ya bos saya ini. Iya bos saya ada usahanya beberapa bisnis. Memang pengusaha muda suka balap motor, suka balap burung, pokoknya cuma itu suka itu. Berarti cuman jor-joran ngetokke dana wae, yang penting hobi ini. Iya hobinya tersalurkan, tapi ya tetap harus dikasih prestasi juga. Oke. Mana mas, tadi kan bahas tentang balapan di daerah kan punya kalau ciri khas nek ra kebiasaan masing-masing. Iya. Ono ra mas, daerah sing dhek iki malah seneng karo balapan. Jadi nek misalnya ada balapan pun rapuh-rapuh, rasa lapor-lapor. Oh iya. Ono mas. Itu ada. Itu dulu di Jawa Timur, di Kediri. Itu dulu saya di tempatnya
Mas Aris Setio Kediri, pembalap tapi pembalap motor cross. Kebetulan kan di sana Mbah Haji itu juga punya motor. Ya di situ warga itu enggak ada yang nggak usah balapan. Tapi waktu itu ya Mas, enggak tahu kalau sekarang nanti sudah kepala desa. Waktu itu display bersih, enggak keliru. Waktu itu jadi warga itu malah menyediakan tempat untuk balapan. Jadi sebagian besar warga itu malah seneng kalau buat rame-rame. Berarti buat kumpul waktu itu kan di sana. Ada acara. Jadi di situ malah kalau pagi itu kan setting motor dulu di tempat yang buat balapan itu juga. Jadi orang-orang itu ada botoh-botoh itu yang pinggiran. Sing nggawa budine. Ya, yang bandar lega sendiri mandiri. Bandar mandiri. Nah, itu udah di warung kopi. Di situ kan nanti kita nyeting motor dipakai HP itu kan ada timer kan. Caranya kan sendiri kan. Oh ya. Berapa ini. Kalau udah yakin ya udah dia cari lawan. Ayo. Tomprangan. Ya di Jawa Timur. Dan ini warga sekitarnya pun yo melu totoan, yo melu nonton. Iya, antusias banget berarti. Kalau nonton iya, tapi kalau taruhan enggak tahu. Tapi yang pasti ada orang-orang beberapa tadi itu. Di sana ya seneng karena orang-orangnya ya kalau waktu itu memang delalah temennya banyak Mas. Jadi udah orang-orangnya banyak di tempat sendiri kan, jadi enggak terlalu resiko juga. Ya aman-aman aja waktu itu. Kalau biasanya kan mungkin warga lihat kan wah, ini balapan. Kalau yang ini kan yang di Jawa Timur ini tadi dibilang kayak seneng malan. Mereka itu sampai perlakuannya kayak gimana tuh Mas sama orang-orang yang pada balap itu? Ya, nyambut kah, apa kah? Kalau sama saya kan saya dari sini pasti disambut. Kalau yang orang-orang ya mungkin nggak sebagian besar ya Mas ya. Sebagian besar itu welcome sama kita. Kadang habis nyeting itu ya udah masuk ke habis finishan itu ada rumah warga kiri. Motornya tak sendein, dibikinin kopi dulu Mas. Wah, padahal saya mengganggu. Kayak sowan. Kayak sowan. Jenenge kompetisi mesti kompetitif banget tuh Mas. Iya. Ada nggak tuh Mas yang sampai menghalalkan segala cara ya? Berarti sih misalnya kaya lagu klenik iki. Iya. Kuwi ono ra sih Mas? Ya mungkin ada ya Mas ya. Soalnya aku sendiri enggak pernah lihat langsung. Tapi ada, itu dulu kan ada di bengkel juga. Motornya rusak. Itu waktu mau liaran. Udah ketemu tapi kan nggak jadi, motornya rusak. Terus kan aku pulang, nggak nungguin di bengkel. Ada yang bilang, Dek kono nanggo ngene motornya rusak ning jero ning rambut sama apa gabah. Itu padi. Terus aku ya oh ya gitu, soalnya nggak lihat sendiri dan mungkin banyak kemungkinan kan Mas, tapi ya mungkin bisa juga itu, mungkin juga bisa karena teleder yang isi oli mungkin waktu kotor, tapi ya ada memang kalau itu ya seperti itu, ritual itu ya mungkin ada. Apalagi kan kalau dulu aku herannya malah di Bali, soalnya pertama kali balapan di Bali. Di Bali itu memang culture-nya kan memang beda. Jadi balap di sana itu motor dikasih kayak sesajen. Dan itu memang bukan karena apa-apa, memang adatnya kan seperti itu kan. Tapi kan terlihat, oh berarti ya memang nggak jadi masalah. Memang itu adalah adat sendiri buat yang punya daerah lah. Nggak ada masalah. Kalau Mas Mahmud sendiri tuh punya apa ya sebelum berangkat balapan ki ya, ada kebiasaan atau ritual apa yang dilakoni atau Mas? Nek saya kan kebetulan ya maksudnya ada penasehat yang spiritual. Tapi ya untuk saya sendiri intinya selamat ya menang. Ya bonusnya yang penting kan selamatnya dulu. Itu ya menang. Tapi ya menurut saya masih sebatas wajar sih untuk ya masih apa ya menurut agama kita. Oke. Menurut agama kita. Berarti orang sing
Opo cuman yang penting keselamatannya loh. Iya, keselamatannya. Mas, ini next ya, ini terlalu mudah nih bahasanya. siap. Ini kan Mas Mahmud wis lama ya Mas jam terbangnya sebagai pembalap. Katakanlah wis berkecimpung 12 tahun kurang lebih. Iya, 12 tahun. Nah, setelah selama ini ya Mas, plus minus ini apa tuh Mas sebagai pembalap? Plus minusnya? Plus fisik ya Mas. Soalnya kan mesti wis merasakan banyak hal tuh. Plusnya itu baiknya banyak teman. Kalau kita memang jadi teman, banyak teman. Kalau memang kita itu jadi teman ya memang benar-benar berteman. Itu banyak teman, tidak cari musuh. Itu pasti banyak temannya. Yang dua dikenal orang. Jadi kemana aja gitu banyak teman juga. Akhirnya kan gitu, dikenal orang terus banyak teman itu menghasilkan uang. Jelas. Terus banyak dikenal ini berarti sendiri fanbase ya Mas? Hah? Kalau fanbase enggak sih ya. Tapi masih fans kan berarti? Ya mungkin ya. Kok enggak nekani PD. Ciwi-ciwi. Aduh. Karena mau sama sing ada dari pembalap cewek. Apa ya, pengen? Iya mungkin ya Mas ya. Iya pasti kan. Jadi neng balap ki gak cuma cowok. Jadi cewek pun ya banyak. Lah itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Wah. Tergantung kita. Nek saya kayak dadi kekurangan. Minusnya Mas? Minusnya? Selain sing fans iki mau ya? Oh iya. Intinya kalau plusnya itu tadi, nek minusnya ya intinya resiko. Jadi kan di jalan banyak resiko, entah itu kecelakaan, entah itu chaos, nggak tahu juga Mas apa yang terjadi kalau orang udah. Kan pasti juga nggak mungkin banyak yang ya minum lah apalah kan ndak wis ra gagas aku ya tak sikat. Itu resiko di jalan sama pergaulan sih. Kalau nggak bisa jaga ya sama aja. Ya di jalan ya dunia malam ya semuanya pasti terlibat. Ya wis kita udah tahu plus minusnya ya Mas sekarang jadi pembalap. Terus mungkin Mas Mahmud bisa ngasih apa ya tips and trick atau mungkin saran ya buat kita nggak bisa mungkiri nih banyak orang di luar sana tuh yo seneng juga sama dunia balapan kan dan mungkin ada yang mempertimbangkan juga pengen jadi pembalap. Nah tapi kan itu bertabrakan Ki dengan warga atau masyarakat luas biasanya menganggap balapan ini mengganggu. Nah dari Mas Mahmud sendiri ya kalau bisa ngasih saran buat teman-teman yang pengen merintis di jalur ini atau buat orang-orang yang bakal nonton ini lah sebaiknya itu gimana toh menyikapi dunia balapan ini tuh? Ya sebaiknya ya kita kalau kita saya nggak menggurui ya Mas ya, memang nanti nggak ada kalau ada yang tersinggung. Tapi buat tips aja buat teman-teman yang masih pengen balapan dan buat adik-adik yang memang pengen jadi mungkin pembalap itu ya tahu diri aja, misalkan mau setting motor ya cari tempat yang memang kiranya tidak mengganggu. Kalaupun itu ya yang kalau bisa yang safety. Karena dulu pernah Mas, jadi malam-malam sama temen nyoba motor itu di Merbah. Nah ini disebut nggak apa-apa, di Merbah. Jadi malam-malam itu aku nggak tahu temanku itu sebelum kejadian dia lihat sesuatu tapi nggak berani ngomong. Takutnya kalau memang nggak jadi pikiran gitu loh. Itu juga cuma main ke bengkel, akhirnya suruh nyoba motor. Tapi sebelumnya temanku udah lihat sesuatu. Akhirnya aku nggak lihat kondisi jalan. Jadi keluar bengkel kan jalannya lurus tapi gelombang gitu loh. Akhirnya langsung tak gas motor itu. Jadi biasanya kan harusnya ngecek jalan dulu sampai finish, muter terus lagi itu enggak, motornya enggak enggak di setel, langsung buat setar, masuk gigi 3 itu motornya standing. Akhirnya turunnya pas lubang, oleng kan, oleng kalau kecepatan segitu kebanyakan pasti jatuh. Akhirnya oleng gini, aku ke kanan, ada orang dari sini, dari lawan arah, akhirnya ketabrak itu orang.
aku juga jatuh. Dan menurutku ya karena nggak safety juga, nggak, pokoknya ngawur sembarang tempat langsung itu. Akhirnya jatuh, udah sini udah parah itu, dibawa ke rumah sakit. Habis itu ya baru cerita, tadi aku lihat ada sesuatu lah di situ, tapi kok ya nggak berani bilang karena memang nanti nggak jadi pikiran, nggak tahu nek suruh nyoba motor. Akhirnya ya jatuh. Ya buat teman-teman semuanya ya itu, cari tempat yang aman, cari tahu diri lah, tahu diri kalau ini memang nggak sikonnya nggak tepat ya jangan dulu. Sekarang kan juga ada sirkuit disediani, mungkin pemerintah juga sudah memikirkan karena anak-anak ini kalau dijadikan di wadah, ada wadahnya, itu berkurang Mas. Dulu waktu aku sering liaran itu belum ada sirkuit. Di Klaten kan ada sirkuit. Ketika ada sirkuit, semua udah di situ semua. Larinya ke sirkuit. Larinya ke sirkuit. Liaran pun di sirkuit. Jadi tapi nggak ada yang tahu, misalkan ya udah kayak orang nyeting tapi dia ada yang naruhan gitu. Jadi ya orang ya penjudi itu pinter delege. Jadi pinter-pinteran. Jadi ya kalau difasilitasi, kemungkinan orang-orang di jalan itu pasti berkurang. Saya yakin pasti berkurang, soalnya saya ngalamin. Setelah ada sirkuit udah nggak ada di jalan buat itu. Jadi bisa mengurangi jumlah liaran di jalan. Iya, bisa sekali. Oke, Mas Mahmud, kita udah ngobrol panjang lebar. Aku dapat pengetahuan baru tentang dunia balap, dan mungkin teman-teman yang bisa nonton juga bisa tahu, bisa kejawab lah pertanyaan tentang dunia balap. Siap. Nah, teman-teman, sekarang kita mau pulang. Sebenarnya kita mau nyeting sih habis ini. Kayaknya aja diomongin. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Mas Mahmud. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di Paradox Dokumenter episode berikutnya. Ya, prediksi powernya berapa, terus peak power mesin itu sampai berapa, peak power berapa. Tapi sebenarnya udah pasti lah, paling nggak berarti ini kepanjangan powernya itu kalau